Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian berupa nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk kembali hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Perlu kita sadari bersama bahwa nikmat tersebut tidak semua orang bisa memperolehnya. Hanya sebagian saja dari kaum muslimin yang Allah berikan kekuatan untuk melawan hawa nafsu berupa tidur dan ngantuk. Dan kita salah satunya adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah, kenikmatan selanjutnya Allah berikan kepada kita sekalian yang ada dalam masjid ini adalah kenikmatan duduk dalam majelis. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya selalu sampaikan bahwa orang yang duduk dalam majelis ilmu tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Ya. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sering saya sampaikan, agar supaya apa? Agar kita senang hadir dalam majelis ilmu, ikhlas duduk dalam majelis ilmu. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, kata Rasulullah, maka Allah, insyaallah Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya. Inilah harapan utama kita. Dan kenikmatan lainnya duduk dalam majelis ilmu adalah akan senantiasa didoakan oleh para malaikat. Kita saja didoakan oleh saudara kita, teman-teman kita, sangat bersyukur. Bagaimana jika malaikat-malaikat Allah yang mendoakan kita? Masya Allah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah,
sebagai contoh, sebagai tauladan terbaik kita. Dan kita yakini bersama bahwa tak satu pun manusia yang terbaik selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini tema diskusi kita adalah kebijakan Allah Subhanahu wa taala dalam menilai hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling adil. Andai kata Allah tidak maha adil, mungkin saja kasih sayangnya itu jatuh pada orang yang paling alim, paling berilmu, orang yang kaya raya tapi beriman, orang yang berpangkat, orang yang banyak titelnya. Namun tidak seperti itu. Makanya setiap saya membawakan ceramah, saya selalu membacakan hadisnya bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai dari bentuk fisik kita, rupa kita. Mau seindah bagaimanapun fisik kita, mau sesempurna apapun fisik kita, tampilan kita, Allah tidak menilai itu. Wa amwalikum, dan Allah tidak menilai harta kita, jabatan kita, pangkat kita, titel kita. Apapun yang kita miliki, Allah tidak pernah nilai itu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah menilai hati kita, niat kita, ketulusan kita. Maka hamba yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tulus menjalankan perintah-perintah Allah, yang betul-betul tulus datang sholat, betul-betul datang untuk menghambakan diri kepada Allah, betul-betul datang untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar datang untuk menggugurkan kewajiban saja, bukan sekedar datang karena takut dijatuhi dosa besar, tapi betul-betul datang karena penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Di sini ada dua terjemahan. Sesungguhnya Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kalian. Ini terjemahan dalam Al-Quran. Kalau kita telusuri maksudnya adalah inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kalian berupa telaga Kautsar yang Allah siapkan dalam surga. Untuk siapa? Untuk orang yang menyembah kepada Allah, untuk orang yang salat kepada Allah. Maka Allah tekankan fasallili, maka dirikanlah solat, maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taatnya orang muslim kepada Allah adalah melaksanakan solat lima waktu, itu yang paling utama. Sebanyak apapun alasannya bahwa dia adalah hamba yang taat, kalau dia tidak melaksanakan solat lima waktu, maka hasilnya nol. Kenapa? Karena solat adalah syarat diterimanya segala amal ibadah.
Salat adalah kuncinya jannah, surga, miftahul jannah. Fasalli li rabbika, maka dirikanlah salat. Rabbika ditekankan karena Tuhanmu, karena Allah. Betul-betul ikhlas. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu Allah yang paling pertama nilai adalah ketulusan. Dalam hadis lain juga innamal a'malu binniyat. Kalau kita datang ke masjid melaksanakan solat dengan niat hanya untuk menggugurkan dosa kita, maka hanya itu yang kita dapatkan. Datang ke masjid hanya takut dijatuhi hukuman dosa besar, hanya itu yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau kita datang ke masjid dengan penuh rasa syukur kepada Allah, bentuk rasa syukur kita atas apa yang Allah berikan, bayangkan hadirin sekalian. 24 jam Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menghirup udara segar, oksigen. Entah berapa banyak yang kita hirup dalam kehidupan kita 24 jam. Yang dimana di rumah sakit saja orang membutuhkan itu dibayar mahal-mahal. Kita diberikan secara gratis. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Nah, dari sekian banyak Allah berikan itu hanya satu yang Allah minta, salat. Rabbika karena Allah, karena Tuhanmu. Betul-betul ikhlas. Menghambakan diri, ikhlas bersujud di hadapan Allah. Menghinakan diri. Maka kenapa di dalam Islam bentuk ibadah itu semuanya sama? Karena Allah tidak membeda-bedakan. Mau dia pejabat, mau dia orang kaya, orang miskin, sama. Semuanya sujud di hadapan Allah, semuanya rukuk di hadapan Allah. Maka yang paling istimewa di sisinya adalah yang paling ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang Allah nilai yang keduanya adalah wa amwalikum. Perbuatan kita, amalan kita. Maka Allah dahulukan niat. Bukan karena amalan kita banyak lalu kita berbangga-bangga, kita senang. Tapi mari kita cek bagaimana niat kita untuk beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa terjadi banyak perselisihan di antara kita? Ya. Terjadi banyak kesombongan-kesombongan di antara kita. Karena itu tadi. Karena dia merasa fisiknya sudah bagus, tampilannya sudah sempurna. Dia merasa bahwa hartanya sudah banyak, amalannya sudah banyak, sedekahnya sudah banyak. Dia sudah merasa tenang. Dia sudah pernah haji, dia sudah pernah umroh, dia sudah tenang. Tidak pernah ada rasa was-was dalam dirinya bahwa apakah amalan saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak pernah menyadari bahwa yang pertama kali Allah nilai adalah niat. Allah selalu ingatkan bahwa innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Allah mengetahui apa niat kita, apa yang kita pikirkan, apa tujuan kita, Allah semua tahu. Hanya saja dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala Allah tutupi semuanya. Semua Allah tahu. Allah hanya ingin melihat siapakah di antara kita yang paling ikhlas.
Namun yang kedua perlu juga kita perhatikan wa amwalikum, amalan-amalan kita. Karena tentunya di antara sekian banyak orang yang ikhlas melaksanakan ibadah kepada Allah, di antara sekian banyaknya orang yang tulus menyembah kepada Allah, maka kembali lagi Allah akan lihat yang terbanyak amalannya, yang terbaik amalannya. Fastabiqul khairat. Kita memang diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dan dalam surah Al-Hasyr yang saya bacakan tadi ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat ligad, dan perhatikan apa yang kalian kerjakan hari ini untuk hari esok. Diperintahkan untuk memperhatikan amalan-amalan kita hari ini untuk persiapan kehidupan selanjutnya. Diperintahkan untuk memperhatikan amalan-amalan kita, memperbanyak, mempersiapkan bekal yang banyak, amalan-amalan yang baik. Karena seperti materi yang saya bawakan sebelumnya, dua bentuk penyesalan hamba Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan dalam surah As-Sajdah ayat 12, yang dimana hamba Allah Subhanahu wa taala minta dikembalikan ke dunia hanya untuk apa? Untuk beramal. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 juga, hamba Allah yang memohon kepada Allah ditunda kematiannya hanya untuk apa? Untuk beramal. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, memberikan perintah bahwa selagi masih hidup di dunia, perhatikan amalan kita, perhatikan bekal kita. Karena penilaian selanjutnya adalah setelah niat, yaitu amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini. Hadirin jamaah subuh insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sebagai pengantar diskusi pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam majelis Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya, berikan kasih sayangnya kepada kita sekalian, menambahkan ilmunya dan menambahkan ketulusan kita dalam bermajelis ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.